Pada zaman dahulu kala, di wilayah ujung Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, berdirilah sebuah kerajaan Islam yang diberi nama Kerajaan Banten. Awalnya kerajaan ini merupakan kerajaan Demak yang sedang memperluas kawasannya. Namun, seiring dengan kemunduran kerajaan Demak, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan mandiri. Sultan Trenggono Kerajaan Demak mengutus Syarif Hidayatullah beserta pasukannya untuk menaklukkan Jawa Barat. Ia pun berhasil menaklukkannya dan wilayah Banten jatuh ke tangan Kerajaan Demak. Syarif Hidayatullah diberi wewenang oleh Sultan Trenggono untuk memimpin wilayah Banten. Akan tetapi pada tahun 1552 Masehi, Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon dan menyerahkan Banten kepada putra keduanya, Sultan Maulana Hasanuddin. Sejak saat itu, Sultan Maulana Hasanuddin resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Assalamualaikum wahai Sultan. Ada apa engkau untuk memanggilku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Syarif Hidayatullah, aku memiliki amanah untukmu. Bawalah pasukanmu untuk menaklukkan negeri Banten dari bangsa Portugal, agar bangsa Portugal tidak dapat menguasai wilayah tersebut. Baiklah Sultan, dengan penuh hormat akan kulaksanakan perintah darimu untuk menaklukkan wilayah kerajaan Banten. Sebelum Fathahillah menaklukkan wilayah Banten dan Sunda Kelapa, dia bergabung dengan Kerajaan Cirebon untuk menaklukkan wilayah Banten. Assalamualaikum. Dengan segala penuh hormat, aku memohon untuk bantuanmu untuk menggabungkan pasukanmu dengan pasukanku dari Kerajaan Demak untuk menaklukkan wilayah dari Kerajaan Banten. Waalaikumsalam. Dengan senang hati ya Fathahillah, akan kupersiapkan pasukan serta armadaku untuk membantu pasukan. Terima kasih wahai. Setelah pasukan Fathahillah dan pasukan Kesultanan Cirebon bersatu, mereka langsung melancarkan serangan kepada Portugis di wilayah Banten. Dengan menyebut nama Allah, aku pasti akan berusaha untuk memenangkan pertempuran ini. Allahu Akbar. Indonesia can raise, right? Yeah. In Indonesia, so much rempah-rempah in here. Peperangan antara pasukan Fathahillah dengan Portugis. Peperangan ini dimenangkan oleh pasukan Fathahillah dan mereka berhasil menaklukkan wilayah Banten. Dengan kemenangan ini, wilayah Banten berhasil dimiliki oleh Kerajaan Demak. Fathahillah kembali ke Kerajaan Demak untuk melapor kepada Sultan Trenggono. Wahai Sultan, alhamdulillah kita telah berhasil menaklukkan wilayah dari Kerajaan Banten dari bangsa Portugis. Sekarang wilayah Banten telah menjadi wilayah bagian dari kerajaan kita, wahai Sultan. Wahai Fathahillah, alhamdulillah engkau telah memimpin pasukan dengan sangat baik dan engkau telah merebut wilayah Banten seluruhnya. Sekarang wahai Fathahillah, tolonglah memimpin wilayah Banten dengan sebaik-baiknya dan tolonglah jaga amanah dariku dengan sebaik-baiknya. Selang beberapa waktu setelah wilayah Banten diberikan kepada Fathahillah, anak Fathahillah yang bernama Pasarean yang memimpin wilayah Cirebon meninggal dunia. Karena hal tersebut, Fathahillah akhirnya memberikan wilayah Banten kepada anaknya yang lain yang bernama Hasanuddin untuk memimpin wilayah Banten, dan Fathahillah memimpin wilayah Cirebon. Penyerahan kekuasaan wilayah Banten. Aku serahkan wilayah Banten ini kepadamu. Semoga engkau dapat menjalankan tugas ini sebagaimana mestinya. Ucapan adalah janji dan perbuatan adalah tindakan. Sebagaimana akan ditiru semua banyak orang.
tindakan dan pilihan Tuhan akan menentukan nasib semua banyak orang. Maka berlakulah sebagaimana bijaksana dan adil. Aku percaya kepada Sultan, kau pasti dapat melakukannya. Baiklah Fatahillah, terima kasih atas kepercayaan engkau. Insya Allah hamba akan mengemban tugas ini dengan adil dan bijaksana. Kemudian Hasanuddin pun resmi diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Banten. Sudah berbulan-bulan sejak hari penobatan itu, Sultan Ageng melakukan tugas-tugasnya seperti membuat irigasi, memperhatikan kesejahteraan rakyat, menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan sosial dan tugas lainnya dengan baik. Kerajaan Banten pun berkembang pesat karena kelihayan Sultan Ageng dalam mengelola kerajaannya. Dan oleh sebab itu, Belanda mulai datang dan memata-matai keluarga Sultan dan lingkungan kerajaannya. Salam Sultan. Ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Sultan. Urusan apa? Kita datang kemari. Apakah kau tahu tujuan mereka? Maaf, belum sempat saya tanyakan Sultan. Akan saya tanyakan terlebih dahulu. Tidak perlu. Segera ajak dia kemari dengan rasa hormat. Baik Sultan. Prajurit itu pun segera memanggil Jenderal VOC tersebut dan menyuruhnya untuk menemui Sultan di ruangannya. Perlu apa kau datang kemari? Saya adalah pesanan Tuhan. Dan di sini saya minta baca dengan kerjasama. Kerjasama seperti apa yang kau inginkan? Apakah kau ingin hingga Pulau Jawa ini tunduk pada tuanmu yang licik itu? Oh tidak Tuan, janganlah berkata seperti itu. Janganlah engkau berkata seperti itu. Kami ini ingin memerintah kesultanan. Pemerintahan seperti apa yang kau mau? Coba jelaskan. Kami ingin memerintah seperti wilayah dan hasil-hasil. Oh seperti itu. Kalau bukankah aku sudah tahu jikalau pemerintahan Banten dengan VOC sudah jelas, apalagi yang kau mau Jenderal? Oh tidak Tuan, memanglah pemerintahan Bantennya sangat bagus, tapi apalah baiknya jika kita melakukan relasi yang lebih bagus lagi. Oh baiklah, segera pergi dari kerajaan itu tanpa meninggalkan jejak apapun, dan jangan pernah berpikir untuk bisa bekerja sama lagi dengan kerajaan ini. Masalah tak dapat terhindarkan begitu saja. Beberapa minggu kemudian, setelah negosiasi antara VOC dengan Sultan, segerombolan nelayan datang ke istana Sultan untuk melaporkan apa yang telah mereka alami. Bertangan. Ada perlu apa wahai rakyatku? Maaf rakyatku, tadi pagi datang dan membuat kabar pedagang kapal-kapal dari bangsa lain serta mengajukan kapal-kapal dari barat. VOC, Sultan, bukankah mereka yang menghadapi Anda waktu itu? Benar. Terus segera kirim 100 pasukan untuk menghancurkan kapal pedagang dan pastikan rakyat selamat. Baik, Sultan. Usiran Belanda dilakukan oleh tentara-tentara yang Sultan Ageng kirimkan di dermaga-dermaga Kerajaan Banten. Pasukan yang Sultan Ageng kirimkan berhasil mengusir kapal-kapal dagang VOC. Beberapa tahun kemudian, Sultan Haji merasa iri dan frustasi terhadap Arya Purbaya, percaya bahwa ayahnya lebih menyukai adik laki-lakinya daripada dia. Wisif dan istrinya yang menguping mengambil kesempatan untuk campur tangan. Sultan Haji, ada apa? Ekspresi wajahnya tidak besar. Siapa kamu? Aduh, semoga wajahku tidak semakin keriput. Izinkan saya memperkenalkan. Saya Irfan. Senang berkenalan dengan kalian berdua. Aku Sultan Haji, putra mahkota dari Kerajaan Banten. Ya, kami telah menyampaikan pembicaraan ekspresi. Jadi, apa yang membuat Sultan Haji tidak besar? Tidak apa-apa, aku hanya merasa iri terhadap Pak. Ayahku terlalu bangga padanya, padahal aku adalah putra mahkota. Apa menurutmu aku berlebihan? Astaga, apakah itu bercanda? Apa maksudmu, Chief? Oh, saya merasa
Baginda terus tanpa setengah hati. Saya pikir mereka bertanya satu lebih jauh. Kami sudah memperhatikan sudah perkara serius antara kakak dan ayah. Aku tidak percaya. Oh, dia mengatakan bahwa Anda tidak kembali. Tidak mungkin. Aku mengenal baik adik dan ayahku. Mungkin apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan Purbaya. Jika aku lebih baik lagi, mungkin ayahku akan membunuhku juga. Kakak, dari mana saja kau? Akhirnya kau kembali, Kak. Kamu semua mencari luka. Jangan panggil aku kakak lagi. Emangnya aku tak tahu gosipmu seperti apa. Maaf, Kak. Kau salah paham. Aku bisa jelaskan, Kak. Dan aku tidak pernah punya keinginan untuk merebut posisimu dari kerajaan, Kak. Dan kau lebih pantas daripada aku, Kak. Aku sudah tak percaya. Aku bisa lebih dari seorang putra mahkota. Bahkan kesinggahan aku orang yang berutang seperti kakak. Kalian semua tidak benar. Dan kalian semua tidak perlu ikut campur masalah keluarga ini. Di saat Sultan Haji dan Arya Purbaya sedang berdebat, di sisi lain ternyata Wisif bergerak menusuk Sultan Ageng dari belakang. Sultan pun berhasil dilumpuhkan oleh Wisif. Pangeran Arya Purbaya telah dibawa oleh Vyosi untuk diasingkan. Akhirnya, Kesultanan Banten pun jatuh ke tangan Vyosi. Sejak saat itu, rakyat Banten benar-benar mengalami penyiksaan yang sangat berat. Sewa tanah yang besar, penyiksaan, kelaparan, dan segala bentuk penjajahan yang diatur oleh Vyosi benar-benar menyulitkan mereka. Padahal hanya berawal dari kesalahpahaman dan rasa dengki, tetapi bisa berakibat fatal terhadap orang lain. Sejak Banten di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa dapat berkembang menjadi bandar perdagangan. Wahai Baginda, lihatlah penduduk-penduduk kita hidup bahagia dengan ekonomi yang berkembang. Betul, namun saya ingin perekonomian kita semakin berkembang. Bagaimana caranya, Baginda? Kamu menanyakannya kepada saya. Bagaimana kamu ini? Lakukanlah pengeksporan beras. Namun Baginda, bagaimana jika semisalnya jumlah produksi beras kita tidak cukup untuk penduduk Banten? Tenang saja, saya akan mendapatkannya dari luar. Baiklah Baginda, akan saya laksanakan. Setelah kegiatan perdagangan itu, kerajaan Banten semakin mengalami kemajuan hingga banyak dikunjungi pedagang-pedagang dari Arab, Gujarat, Persia, Turki, Cina, dan sebagainya. Sebelum menjadi kerajaan Islam, Banten merupakan bagian dari kerajaan Sunda bercorak Hindu yang dipimpin oleh Prabu Pucuk Umun. Sultan Maulana Hasanuddin sangat berpengaruh dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Ia merupakan Sultan Kerajaan Islam pertama di Banten. Hasanuddin juga merupakan putra dari Syekh Sarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sementara hubungan antara Prabu Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin sangatlah buruk karena Prabu Pucuk Umun tetap bersikukuh untuk mempertahankan ajaran Sunda Wiwitan atau agama Hindu sebagai agama resmi di Banten. Sedangkan Hasanuddin kekeh untuk menyebarkan Islam di Banten. Sehingga pada suatu hari, Wahai Hasanuddin, maukah engkau berperang denganku untuk mengadu kesaktian? Bagaimana jika kita berperang melalui adu ayam agar tidak ada korban jiwa? Adu kesaktian tidak hanya saling bunuh-bunuhan, saling tusuk, saling tikam. Cukup orang yang berantem saja yang tersakiti. Baiklah, jika ayam jagoku kalah, maka engkau berhak dan bebas untuk menyebarkan agama Islam di Banten. Sebaliknya, jika ayam jagoku menang, maka engkau wajib untuk menghentikan
dakwahnya di Banten. Pucuk Umun memilih tempat adu kesaktian ayam di lereng Gunung Karang karena tempat itu dianggap sebagai tempat yang netral. Peristiwa bersejarah itu terjadi sekitar abad 16 Masehi. Pucuk Umun dan Maulana Hasanuddin tidak hanya membawa ayam jago, melainkan pasukan untuk meramaikan dan menyaksikan pertarungan tersebut. Kedua pasukan tetap saja membawa senjata untuk menghadapi kemungkinan peperangan fisik. Pada saat bertarung, ayam milik Pucuk Umun jatuh terkulai di tanah dan meregang nyawa. Rupanya, ayam jago itu terkena tendangan keras dari ayam jago milik Maulana Hasanuddin. Kemudian, Pucuk Umun mendekati Hasanuddin. Pucuk Umun dan pengikutnya memilih pergi ke Banten Selatan, sedangkan para pengikut Pucuk Umun yang terdiri dari pendeta dan pengawal kerajaan menyatakan masuk Islam di hadapan Maulana Hasanuddin. Suatu hari, Fathahillah berhasil menaklukkan kerajaan Pajajaran. Banten mulai bertahap berlandaskan ajaran agama Islam. Namun, ada satu suku pedalaman yang menolak ajaran agama Islam, dan ini yang mereka katakan. Kami adalah suku Baduy. Kami menolak ajaran agama Islam. Kami adalah Pasundan Kawitan, yang artinya adalah Pasundan pertama. Mereka adalah suku yang mempertahankan tradisi-tradisi lama dan menyingkir ke pedalaman, yakni di Banten Selatan. Suatu hari, Sultan Ageng Tirtayasa bersama arsitek Lukas Kardil, seorang pelarian Belanda yang beragama Islam, ingin merancang bangunan gaya Belanda Eropa yang akan dibangun menjadi sebuah masjid yang bernama Masjid Agung Banten. Mereka membicarakan ini di ruang rapat kerajaan. Saya ingin membuat masjid. Baik, wahai baginda. Masjid seperti apa yang kau inginkan? Saya menginginkan masjid yang memiliki perwujudan perpaduan antara budaya Indonesia, Islam, dan Eropa. Baik, wahai baginda. Nanti akan saya buatkan gambar kasarnya dan akan saya bangun masjid ini. Baik, silakan dilaksanakan. Lalu terbentuklah Masjid Agung Banten dan masih berdiri sampai sekarang. Suatu hari, Sultan Maulana Yusuf sering sekali melihat ibunya yang bersedih terus-menerus setelah kepergian sang suami. Namun, disitulah Sultan Maulana Yusuf ingin menghibur sang ibu dengan memberikan sebuah danau. Membuat sebuah danau. Danau. Untuk apakah sebuah danau itu, baginda? Itu akan kuberikan kepada ibuku untuk dijadikan dia tempat bertafakur. Hanya untuk itu sajakah, baginda? Hanya itu, tempat itu akan dijadikan tempat hukuman bagi para pelanggar aturan kerajaan dan dijadikan tempat kreasi juga. Danau seperti apakah yang baginda inginkan? Aku membuat sebuah danau yang terdapat pulau di tengahnya. Untuk apa pulau itu? Bukankah baginda hanya menginginkan sebuah danau? Itu juga akan dijadikan tempat hiburan untuk keluargaku.